Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia itu kaya banget loh, mulai dari suku bangsanya, bahasa daerahnya, rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, makanan khas, dan masih banyak lagi. Pastinya adik-adik udah gak sabar kan untuk belajar keragaman budaya Indonesia? Nah, langsung saja yuk kita intip keragaman budaya yang ada di Indonesia. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu perkenalkan nama kakak Cynthia Dwi Cahyati dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3E. Sebelum mulai, yuk kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran keragaman budaya Indonesia itu adik-adik diharapkan mampu untuk yang pertama memahami pengertian keberagaman budaya, yang kedua mengenal berbagai macam budaya di Indonesia, yang ketiga memahami pentingnya kearifan lokal, yang keempat menghargai perbedaan budaya yang ada, dan yang terakhir berperan aktif dalam melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Kita memiliki lebih dari 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah loh. Keren banget kan? Nah, setiap suku mempunyai ciri khas, adat, dan budayanya masing-masing. Beberapa suku yang mungkin adik-adik kenal yaitu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Betawi, suku Bugis, suku Dayak, dan masih banyak lagi. Setiap suku mempunyai bahasa daerah yang berbeda-beda loh. Nah, walaupun setiap daerah itu memiliki bahasa dan sapaan yang berbeda-beda, tetapi kita tetap bersatu dengan satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini tuh membuat kita saling berkomunikasi, memahami satu sama lain, dan tetap bersatu meskipun berasal dari suku dan daerah yang berbeda. Selain memiliki keragaman suku dan bahasa daerah, Indonesia juga memiliki keragaman agama. Ada 6 agama resmi yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setiap agama ini memiliki hari besar yang dirayakan dengan cara yang berbeda-beda loh, seperti Islam ada Idul Fitri, Katolik ada Natal, Buddha ada Waisak, Kristen ada Paskah, Konghucu ada Imlek, dan Hindu ada Nyepi. Meskipun berbeda-beda, semua agama di Indonesia ini dapat hidup berdampingan dengan damai. Setiap orang bebas beribadah sesuai keyakinan dan kita sebagai warga negara harus saling menghormati satu sama lainnya. Nah, dari contoh yang sudah kita bahas, mulai dari keragaman suku, bahasa daerah, dan keragaman agama, kita bisa melihat bahwa Indonesia itu memang sangat beragam. Semua perbedaan ini adalah bagian dari yang disebut keragaman budaya Indonesia. Nah, apa sih itu keragaman budaya? Keragaman budaya adalah kondisi di mana terdapat berbagai macam budaya yang hidup dan berkembang dalam suatu wilayah atau masyarakat. Secara geografis, Indonesia berada di posisi yang sangat strategis karena diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak ini membuat Indonesia menjadi jalur pertemuan berbagai bangsa dan budaya sejak dahulu.
Selain letak geografis, Indonesia juga memiliki letak astronomis yang membentang dari 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan dari 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Letak astronomis ini membuat Indonesia memiliki iklim tropis dan beraneka ragam kondisi alam yang juga mempengaruhi cara hidup masyarakatnya. Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan karena memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Di antara ribuan pulau itu, terdapat 5 pulau besar, yaitu di antaranya ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Saat ini, Indonesia memiliki 38 provinsi yang tersebar di seluruh wilayah, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, hingga Maluku dan Papua. Setiap provinsi memiliki budaya dan ciri khasnya masing-masing, seperti rumah adat, pakaian adat, makanan daerah, lagu daerah, tarian daerah, upacara adat, alat musik daerah, hingga senjata daerahnya masing-masing. Inilah yang menjadikan Indonesia itu semakin kaya dan beragam banyak budaya. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang dibangun sesuai dengan warisan budaya dan tradisi suatu suku bangsa atau komunitas tertentu, dan seringkali berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus pusat kegiatan adat istiadat. Contoh dari rumah adat yaitu ada rumah joglo dari Jawa Tengah, ada rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan, dan rumah honai dari Papua. Selanjutnya, yang kedua, ada pakaian adat. Pakaian adat adalah busana khas suatu daerah yang berfungsi sebagai identitas, simbol kebudayaan, dan penanda status sosial atau peran tertentu. Setiap daerah di Indonesia itu memiliki pakaian adatnya sendiri yang unik-unik. Contoh pakaian adat yaitu baju kebaya dari Pulau Jawa, kain tapis dari Lampung, King Bibi dan King Baba dari Kalimantan Barat, baju bodo dari Sulawesi Selatan, dan baju koteka dari Papua. Selanjutnya ada makanan daerah. Makanan daerah adalah hidangan yang berasal dari suatu wilayah atau daerah tertentu yang menjadi ciri khas masyarakat setempat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh dari makanan khas daerah yaitu empek-empek dari Sumatera Selatan, gudeg dari Yogyakarta, papeda dari Papua, soto banjar dari Kalimantan Selatan, cakalang fufu dari Sulawesi Utara, dan rendang dari Sumatera Barat. Selanjutnya, lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah tertentu, biasanya menggunakan bahasa daerah setempat dan mencerminkan budaya, adat istiadat, serta kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Contoh dari lagu daerah yaitu Gundu-Gundu Pacul dari Jawa Tengah, Rasa Sayangi dari Maluku, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, dan Soleram dari Riau. Selanjutnya, tarian daerah. Tarian daerah adalah tarian yang berasal dari suatu daerah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya serta identitas masyarakat setempat. Tarian ini memiliki ciri khas gerakan, musik, dan kostum yang unik dan mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal serta sering digunakan untuk upacara adat atau sebagai sarana ekspresi budaya. Contoh tarian daerah yaitu ada tari kecak dari Bali, tari sajojo dari Papua Barat Daya, tari kipas dari Sulawesi Selatan, tari topeng dari Jakarta, tari saman dari Aceh, dan tari tortor dari Sumatera Utara. Selanjutnya, upacara adat.
Upacara adat adalah serangkaian ritual atau prosesi yang dilakukan berdasarkan tradisi turun-temurun suatu masyarakat untuk tujuan tertentu, seperti perayaan keagamaan, penyambutan kehidupan baru, penghormatan leluhur, atau menjaga keseimbangan alam. Contoh dari upacara adat yaitu upacara ngaben dari Bali, upacara maknene dari Toraja, dan naik dangu dari Kalimantan Barat. Selanjutnya, alat musik daerah. Alat musik daerah adalah instrumen musik yang berasal dari suatu daerah atau budaya tertentu yang biasanya diwariskan secara turun-temurun. Alat musik ini memiliki ciri khas yang berbeda di setiap daerahnya loh, baik dari nama, bentuk, cara memainkan maupun fungsinya. Contoh dari alat musik daerah yaitu ada kolintang dari Sulawesi Utara, ada tifa dari Papua, ada fu dari Maluku Utara, ada gamelan dari Lampung, dan angklung dari Jawa Barat. Terakhir, senjata daerah. Senjata daerah atau senjata tradisional adalah alat yang diciptakan oleh suku-suku di suatu daerah di Indonesia untuk berbagai keperluan, seperti berburu, bertani, dan pertahanan diri. Contoh senjata daerah yaitu keris dari Pulau Jawa, celurit dari Madura, dan mandau dari Kalimantan Tengah. Dengan adanya 38 provinsi tadi, yang masing-masing itu memiliki budaya, bahasa, adat, dan tradisinya masing-masing, kita bisa melihat betapa kayanya Indonesia. Walaupun berbeda-beda, semua keragaman itu tetap berada dalam satu kesatuan loh. Nah, inilah makna dari semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya, meskipun kita berasal dari suku, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda, kita tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ya, tak terasa ya pelajaran hari ini sudah selesai. Dari materi yang sudah kita pelajari, pastinya kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama itu, Indonesia adalah negara yang sangat beragam, dengan lebih dari 300 suku bangsa dan berbagai budaya yang unik dan berbeda-beda di setiap daerahnya. Yang kedua, keragaman budaya adalah keragaman adat, tradisi, bahasa, kesenian, dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat di berbagai daerah. Yang ketiga, keberagaman adalah kekuatan yang membuat Indonesia istimewa dan dikenal di seluruh dunia. Yang keempat, setiap orang bertanggung jawab melestarikan budaya, termasuk siswa-siswi dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan adalah kunci hidup harmonis dalam keberagaman. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.